Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita menyanyikan NKB 3 ayat 1-2, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin.
beserta saudara. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah menjadi pengikut Yesus sejati. Tema ini bertujuan agar umat menyadari bahwa mengikut Yesus adalah perjalanan iman yang hidup dan berfokus kepada Sang Guru. Mengikut Yesus adalah panggilan abadi di tengah dunia yang dinamis dan bergerak aktif dalam dinamika kehidupan ini, dan tetap teguh dengan ajarannya serta memberitakan kepada sesama. Sebagai respon kita, mari kita menyanyikan PKJ 187 ayat 1, 3, dan 4, Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku, aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan, dan mahkota kemuliaan, Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga ya Tuhan, puji dan syukur kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, membawa segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, yang melukai hati Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan, sucikan dan putihkanlah kami lagi ya Tuhan, dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.
Sebagai respon kita, mari kita menyanyikan NKB 189 ayat 1-2, Pegang Tanganku. Selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah bagi kita sekalian. Yang saya bacakan dari Roma pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara-saudara. Mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekolah Minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro bertumbuh di dalam Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro siap melayani Tuhan. Oh Tuhan, bentuklah kami menjadi alat di tangan-Mu. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi teman sesejamu. Oh Tuhan, bentuklah kami menjadi alat di tangan-Mu. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi teman sekerjamu, menjadi teman sekerjamu, menjadi teman sekerjamu. Saudara, apa kabar? Kita berjumpa kembali. Hari ini pada tanggal 9 Agustus kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi pengikut Yesus sejati. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya kami mencurahkan perhatian kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang mengarahkan kepada kebenaran dan keselamatan. Sempurnakan apa yang kami dengar dan pakai hamba-Mu ini sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Beritakanlah kami siap menyambutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman pada hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. 51 sampai 62. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi
ke desa yang lain. 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita adalah menjadi pengikut Yesus sejati. Kata sejati ini bermakna yang sebagaimana mestinya. Berarti juga sejati berarti yang paling benar, yang paling sempurna. Wah, luar biasa nih kata sejati ini, saudara. Jadi memang pertama-tama tema semacam ini memang diperlukan, saudara. Sebab pada kenyataannya ada pengikut-pengikut yang hanya ikut-ikutan. Pengikut yang memiliki kepentingan diri sendiri. Punya agendanya sendiri. Ini pengikut apa itu kalau begitu kan, saudara? Misalnya, pada saat kisah Yesus menciptakan roti untuk dimakan bersama-sama ribuan orang, maka sekonyong-konyong follower Yesus langsung naik. Banyak orang yang mengikuti dia. Padahal, saudara, buat apa orang mengikuti dia? Dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi cuma gara-gara roti, saudara, dan demi perut kenyang. Walau logika orang-orang itu wajar, saya bisa maklum mengapa mereka mengikuti Yesus, sebab ada makanan gratis. Seperti gula dan semut, seperti bunga yang ada madunya dan kumbang, seperti genangan air dan ikan di musim kemarau. Semua ikan ngeriung di situ. Dan semut akan pergi kalau gulanya habis, ya kan? Kumbang akan pindah ke bunga lain kalau madunya sudah habis. Ikan akan segera pergi kalau air sudah mulai banyak menggenang di mana-mana, ya dia akan pergi dari kubangan itu karena udah banyak air di tempat lain itu. Masuk akal, logis. Logika itulah yang juga dipakai oleh toko-toko atau restoran-restoran baru. Mereka akan memberi program-program gratisan, bonus, hadiah, dan berbagai diskon, saudara. Itu semua digemari orang, ya. Dan banyak orang datang ke toko itu atau ke restoran itu. Namun setelah harga normal, maka seleksi alam terjadi nih, saudara. Hanya yang benar-benar mampu bayar atau orang yang betul-betul suka saja yang akan tetap kembali ke toko itu atau ke restoran itu. Yang lainnya
Kayak seperti semut, kumbang, ikan tadi ya pergi saudara ya. Mereka kan cari tempat lain yang ada diskonnya, tempat lain yang ada bonusnya, tempat lain yang ada banyak gratisannya. Nah saudara, untuk itulah Tuhan Yesus tidak menawarkan program-program gratisan, diskonan sejak memulai membuka pengikut. Enggak ada tuh cerita seperti itu. Dia langsung menetapkan pilihan tegas, ikut atau tidak. Kalau mau ikut, nah, adanya hanya ayat 58. Kalau mau ikut itu, lihat ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maknanya nih saudara? Jawaban itu sangat sulit diterima oleh orang-orang yang ingin mengikutinya, khususnya orang Yahudi. Saudara. Sebab orang Yahudi itu rumah, tempat tinggal, properti, tanah, lahan, wilayah, itu sangat penting. Ya. Menetap itu sangat penting. Mereka ini tidak mengenal tradisi nomaden, saudara. Ya. Hidup pindah-pindah gitu ya. Dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Mencari sumber daya alam, diolah, habis, kemudian pindah lagi, begitu seterusnya. Tidak, orang Yahudi tidak seperti itu. Bangsa Yahudi menghayati wilayah sebagai ketetapan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk ada di suatu tempat tertentu. Nah, maka dalam sejarah bangsa Yahudi, mereka tidak mau terserak atau tersebar, nggak mau. Ya, misalkan dalam kisah Menara Babel, dalam Kejadian 11, ya mereka pengennya ngumpul aja di situ, menetap di situ. Itulah tradisi mereka. Mereka harus kembali membangun wilayah mereka yang rusak atau dihancurkan musuh. Rusak ya dibangun lagi, nggak cari wilayah lain, tidak pindah-pindah. Ya, contohnya Bait Allah misalkan, kan sampai beberapa kali ada pemugaran, pembangunan, renovasi, hancur dibangun lagi, semacam itu. Susah. Bahkan ketika mereka bertahun-tahun di negeri orang, ya mereka kembali lagi, kembali ke tempat asal mereka. Jadi pada saat Yesus mengatakan, mau ikut aku, berarti tidak punya apa-apa. Mau ikut aku, berarti tidak bisa menetap. Itu adalah penawaran yang sama sekali tidak menarik, khususnya orang Yahudi. Namun saudara, apa yang penting untuk kita ini? Disinilah letak poin yang perlu kita renungkan. Yesus Kristus sedang berbicara tentang hal surgawi dan hal duniawi yang fana, yang tidak abadi. Bandingkan Yohanes 6, tapi ini ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, Yesus Kristus segera ingin menghentikan kepentingan duniawi yang diprioritaskan orang-orang itu. Bukan Yesus anti, ya, bukan Yesus anti. Tetapi ketika hal-hal duniawi sudah menjadi yang utama, maka hal duniawi itu akan menghambat, ya, untuk makin dekat dengan Tuhan. Menjadi penghambat, menjadi cengkram agar orang bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, bandingkan ucapan Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kata saja. Ini hendak menegaskan bukannya tidak boleh hidup dan makan roti, bukan. Tetapi yang tidak boleh adalah hidup dari roti saja. Itu yang tidak boleh.
Yesus tidak anti hal-hal duniawi, ini jelas. Sebab masih ingat tentang teori holistik yang Yesus Kristus kerjakan dalam pelayanannya. Teori holistik menegaskan bahwa manusia terdiri dari 4 dimensi hidup. Pertama, rohani. Kedua, jasmani. Ketiga, mental, kejiwaan. Dan keempat, sosial, kemasyarakatan. Yesus memenuhi seluruh dimensi kehidupan manusia itu selama dia melayani, saudara. Tidak saja membicarakan soal sorga, hanya sorga. Enggak, saudara. Tetapi yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang jiwanya terganggu, kerasukan setan, seperti tema minggu lalu, saudara, dipulihkan. Dan yang dibenci, dimusuhi sesamanya seperti Sakius, si pemungut cukai, atau perempuan Samaria yang menimba pada siang hari, dipulihkan dari menghindari bertemu orang, menjadi bersaksi di kota, di keramaian, dan harus bertemu dengan banyak orang. Perubahannya luar biasa. Yesus tidak anti hal-hal duniawi. Maka dalam ajaran doa Bapa kami, dia mengatakan, dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Boleh minta makanan, saudara. Ya, boleh minta makanan. Walau makanan ini terjemahan dari kata artos, atau makanan pokok, bukan makanan yang kita gemari. Dan selain itu dibatasi pada hari ini. Jadi silakan minta yang duniawi, tetapi apakah itu yang pokok atau yang utama dan dibutuhkan? Bukan kita inginkan, apalagi yang sekunder, bahkan yang diperlukan hanya demi gengsi dan pamer semata. Bukan itu. Jadi masih mau ikut Yesus? Silakan. Dia membatasi fokus saudara hanya kepada hal sorgawi. Hal yang terpenting dan terutama. Lainnya sekunder. Substitusi semata. Nah saudara, karena sulit dan berat, maka hal kedua yang penting untuk direnungkan adalah Yesus memberi kesempatan untuk menimbang-nimbang. Jangan langsung diterminate, dihabisi, jika memang belum mampu. Inilah makna ayat 54 sampai 56. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Maksudnya orang Samaria tadi. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Biarlah ada yang langsung mau, boleh. Ada yang pikir-pikir dulu, ya nggak apa-apa. Ada yang menolak, terserah. Ada yang nggak jelas, ya sudah. Intinya Yesus Kristus tidak mau memaksa mereka untuk ikut. Dia ingin menegaskan bahwa kelemahan dan ketidaksempurnaan diri kita itu wajar, saudara. Jadi sangat dinamis, saudara. Bahkan menurut saya, saudara, pertambahan murid-murid dari kelompok 12 kemudian menjadi kelompok 70 itu pun adalah proses berjalannya waktu, enggak serta-merta. 12 ada, tambah, lalu Tuhan Yesus bikin kelompok 70, tambah, lalu Tuhan Yesus bikin kelompok perempuan dan seterusnya. Jadi enggak dari awal Tuhan Yesus sudah pilih 12, lalu pilih 70, lalu pilih perempuan, tidak. Berjalannya waktu, murid bertambah. Dan angka-angka 12, 70 itu kan secara kreatif kemudian Tuhan Yesus memakai simbol kebiasaan orang Yahudi yang ada pada zaman saat itu. Namun saudara, pada akhirnya orang harus memilih, nggak bisa dong, ya. Suam-suam kuku terus, ya. Kalau dalam Wahyu 3 ayat 16, sudah diingat dikatakan apa yang suam-suam kuku? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi tidak bisa ragu-ragu terus, bimbang terus. Harus ada ketegasan. Ikut
atau tidak? Inilah makna dari ayat 59 sampai 62. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lanjut. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Inti pesan kedua ayat itu sama, bahwa kita tidak bisa terus-menerus diombang-ambingkan dalam kebingungan. Orang tidak bisa terus-menerus berdalih dalam mengikuti Tuhan. Harus menetapkan, harus memilih, ikut atau tidak. Tapi saudara, tetap saja ucapan Yesus Kristus ini terasa sangat pedas. Dan rasa-rasanya kurang berperi kemanusiaan gitu ya saudara ya. Apalagi jika dihubungkan dengan hukum Taurat kelima, hormatilah kedua orang tuamu. Masa orang tuanya meninggal, mati, mau ngubur aja Tuhan bilang, biarin orang mati menguburkan orang mati. Namun saudara, mungkin penjelasan berikut dapat mengurangi kecurigaan kita itu. Begini saudara, dalam tradisi Yahudi itu ada dua tradisi penguburan. Pertama adalah penguburan saat kematian terjadi, lalu jenazah akan dibiarkan beberapa tahun sampai tinggal tulang belulang. Jadi mati langsung dikubur. Itu pemakaman yang pertama, penguburan yang pertama. Nah, disinilah ada tradisi penguburan kedua. Setelah bertahun-tahun tinggal tulang belulang, ada penguburan namanya oswari. Oswari yaitu upacara pemindahan tulang-tulang ke dalam peti batu kecil. Nah, dipindahkan. Nah, itu penguburan yang kedua, saudara. Itu penguburan yang kedua. Nah, tulang-tulang itu kemudian dikuburkan lagi. Ada upacaranya lagi. Nah, sebenarnya dalam penguburan kedua memang penting. Penting memang. Namun, tidak seperti penguburan pertama di hari kematian, saudara. Biasanya keluarga yang dekat dan yang memang menyempatkan datang dipersilahkan. Namun, yang jauh juga tidak dipersoalkan kalau tidak ingin datang. Nah, disinilah letak persoalannya. Nampaknya orang yang berdalih mau nguburin bapaknya itu adalah kemungkinan, saudara, ini hanya penafsiran sekali lagi, saudara. Karena dia ingin ikut menguburkan yang kedua itu yang sebetulnya tidak terlalu penting-penting amat. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan mau ikut atau tidak. Tegas saja. Sehingga Yesus menyampaikan perumpamaan kedua. Karena dia berdalih terus tuh tadi kan. Menyampaikan perumpamaan yang kedua. Membajak namun menoleh ke belakang. Saudara, bagaimana mungkin hasil bajakannya akan rapi jika tidak fokus? Gitu kan saudara. Hasil pembajakan tanah, lahan yang tidak lurus, maka akan mengurangi kapasitas lahan saat ditanam gandum. Nah, nanti efeknya kan panennya makin dikit karena karena nggak rapi, nggak lurus, nggak fokus, sehingga lahan yang mau ditanam itu menjadi lebih sempit. Nah, makanya orang yang akan membajak tanah, yang akan melupu, nggak bisa nengok-nengok belakang lagi, udah dia harus lurus agar hasilnya itu rapi. Nah, saudara dan Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya makna ikut Yesus bukan bermakna harafiah semata. Seperti kereta gandeng gitu ya. Gandeng-gandengan kemana-mana, mengekor kemana-mana, kan ikut tuh bukan maknanya itu. Ikut artinya mengikuti dan menjadi seperti yang diikuti. Dalam hal ini membicarakan soal imitatio Christi. Imitasinya Kristus, tiruannya Kristus, fotokopinya Kristus. Saudara, tapi apa mungkin ya kita bisa sama persis dengan dia?
Ini kan semacam hal yang mustahil. Dan itu menurut saya memang iya benar saudara. Tetapi terdapat perbedaan yang terlalu dalam. Terdapat perbedaan yang terlalu luas atau terlalu tinggi antara kita dengan dia untuk bisa kita persempit, hilangkan, nafikan. Nggak mungkin. Ya memang kita ciptaan, Yesus Sang Maha Pencipta, sulit kita untuk betul-betul 100% sama. Maka dalam hal ini berlaku apa yang disebut fortis voluntatis. Fortis voluntatis. Dalam bahasa Latin yang artinya kemauan yang kuat. Cukup itu saja saudara ya. Punya fortis voluntatis, kemauan yang kuat. Dan akhirnya ketika kita punya kemauan yang kuat, ya, kita bisa menjadi seperti Kristus itu semacam gaya hidup dalam beriman. Saudara perhatikan hal berikut. Saya salah satu orang yang meyakini bahwa tidak ada orang yang terlahir untuk menjadi kaya atau miskin. Enggak ada. Silakan lihat sendiri data-data dari sekian banyak para triliuner dunia atau orang kaya di dunia. Berapa persen yang berasal dari anak orang kaya? Silakan cek. Kebanyakan dari mereka adalah merintis usahanya sendiri, merintis bisnisnya sendiri. Bahkan di antara mereka sudah cukup tua, sudah cukup berumur, baru memulai usahanya. Jeff Bezos, orang terkaya saat ini. Sekarang orang terkaya itu adalah Jeff Bezos. Merupakan orang di balik kesuksesan Amazon. E-commerce terbesar di dunia saat ini. Jeff Bezos mendirikan raksasa retail Amazon.com pada tahun 1994, saudara. Setelah meninggalkan pekerjaannya di New York. Jadi bukan dari kecil, saudara, bukan dari muda, enggak. Amazon itu awalnya merupakan toko biasa, saudara. Yang ia mulai dari garasi rumahnya di Seattle, di Amerika, saudara. Nah, sekarang ini menurut CNBC, Amazon kini memiliki nilai sebesar 5,7 juta triliun rupiah. Waduh, banyak banget saudara ya, banyak banget. Kalau bukan fortis voluntatis atau kemauan yang kuat, bagaimana mungkin ia akan mencapai semuanya itu? Bagaimana mungkin Jeff Bezos bisa menjadi orang kaya, terkaya di dunia saat ini? Hal ini sama halnya dengan menjadi pengikut Yesus sejati. Menjadi muridnya yang sudah pasti untuk sama 100% tidaklah mungkin. Namun kita bisa mengarahkan diri, menguasai diri seperti yang dia kehendaki, walau juga bukan perkara sederhana. Setiap kemauan yang teguh dan kuat akan menghasilkan buahnya. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Demikian kata pepatah. Selamat menjadi murid Yesus sejati. Amin. Kita bersaat hening senang. Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Untuk pertama sekali Tuhan, kami hendak berdoa untuk jemaat-Mu, untuk keluarga kami, kerabat kami, untuk Pak Nugroho, Ibu Tini Soeharto, Ibu Ice Sonda, Saudara Boni Saragi, Bapak Manik Katamsi, Ibu Ismara, Bapak dan Ibu Juhri, Oma Evi, Bapak Yakub Purwanto, Pendeta Emeritus Toto Subianto dan saudara kami lainnya. Mereka berkatilah, berilah kesembuhan, kesabaran,
kekuatan dalam mencari kesembuhan. Berkati juga keluarganya, agar sehat dan penuh dengan cinta kasih, mendampingi proses pemulihan mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, khususnya kehidupan ekonomi kami. Berkati jerih lelah kami, berkati pekerjaan kami, sehingga dari usaha-usaha yang kami lakukan, kami beroleh rejeki darimu, dan yang halal sajalah yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga anak-anak kami yang sehari-hari masih di rumah, beraktivitas di rumah. Berikan kesabaran Tuhan, agar berkarir di rumah, meniti masa depan di rumah, dan dengan kesabaran bisa mengikuti keadaan yang baru setelah mereka berada di sekolah nanti. Setelah obat ditemukan, setelah vaksin ditemukan, sehingga kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Dan secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Berkati mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam bulan ini. Berkati kehidupan mereka, tambahkan sukacita bagi mereka. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu ini dengan berbagai pelayanan yang ada. Untuk panitia pembangunan Tuhan berkatilah, agar pelayanan mereka yang hampir selesai dapat tuntas sempurna, sehingga kami punya banyak fasilitas untuk kami manfaatkan setelah semuanya siap. Juga secara khusus media center Tuhan berkati untuk pelayanan-pelayanan online mereka, perlengkapan yang mereka butuhkan, SDM yang mereka perlukan, sehingga pelayanan mereka semakin luar biasa. Dan tangan mereka Engkau pakai Tuhan sebagai kepanjangan tangan kasih-Mu untuk menyatakan berkat-berkat-Mu melalui pelayanan khusus mereka. Dan majelis jemaat, pendeta, aktivis, semua Tuhan berkatilah, sehingga pelayanan mereka semakin luar biasa. Secara khusus kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami, Tuhan berkatilah, agar para pemimpin kami bekerja dengan baik dan terutama takut akan Tuhan. Inilah sebagian doa kami, permohonan dan pengharapan kami yang ingin kami sempurnakan di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima darinya. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Sebagai respon kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 357 ayat 1, 2, dan 4, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang telah tercurah dalam hidup kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan dan menguduskannya ya Tuhan. Berkati pula tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 ayat 1-3.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.